Businessman Opinion. Inilah Businessman Opinion, mitra bisnis ramai dibicarakan mengenai Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang tetap melakukan ibadah umroh bersama keluarganya meski wilayahnya sedang dilanda bencana. Dalam permintaan maafnya, Mirwan berjanji akan terus bertanggung jawab dan akan bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan publik. Apa komentar Anda? Itu berdasarkan bupati yang kemarin bilang nggak sanggup buat tanganin bencana itu apa ya, bukan? Iya, betul. Aduh, ini gimana ya? Kalau nggak salah sih Pak Presiden sudah menginstruksikan kepada Mendagrinya untuk memecat bupati tersebut. Nah, nggak tahu deh Pak Mendagrinya jadi dipecat atau enggak, karena sampai sekarang belum ada putusan di berita atau bupati tersebut sudah dipecat. Karena aneh juga sih Mbak ya, sementara negara wilayah yang dia pimpin itu lagi ada bencana, belum selesai. Bahkan dia sendiri kan secara langsung bilang bahwa dia nggak sanggup. Kok tiba-tiba dia langsung pelesiran ke luar negeri, kan ini sungguh suatu yang ironi banget Pak. Ya, kalau emang dia nggak sanggup ya cobalah gimana caranya cari bantuan atau berusaha semaksimal mungkin, jangan cuma malah lepas tanggung jawab. Kalau gini kan kayaknya lepas tanggung jawab gitu Pak. Dia belum menyelesaikan apa, terus langsung terbang pergi umroh ke Timur Tengah gitu kan. Cuman kalaupun mungkin kalau nggak salah sih hal ini bisa ditunda atau apa ya, kalau nggak salah kalau umroh itu kan ada jangka waktu tertentu ya, misalnya ditunda untuk berapa minggu kemudian atau berapa bulan lagi, jadi duitnya nggak hangus gitu mah. Kalau nggak salah sih saya juga belum pernah nggak pernah ngalamin gitu. So, harusnya jadi nggak menimbulkan nggak menimbulkan rasa kebencian atau ketidakpuasan rakyatnya kepada bupati tersebut gitu loh Pak. Boro-boro dia cari bantuan kemana, atau mungkin dia berusaha mengumpulkan sedikit demi sedikit harta-harta atau barang yang bisa dipergunakan untuk kepentingan bersama, itu enggak, malah dia tinggal pergi ke luar negeri ya. Dan artian dia kan kalau nggak salah ngambil paket yang umroh sekaligus tour gitu ya, ke Turki atau kemana gitu. Saya dengar di YouTube sih gitu, dia jadi umroh dia sekalian pelesir ke beberapa negara di dekat-dekat Arab gitu Pak. Ini benar-benar sesuatu yang ironis sih. Memang seharusnya sih kalau nggak dipecat paling nggak dikasih diskorsing lah, entah berapa. Iya, di sanksi 3 bulan ya katanya. Biar ada rasa tanggung jawab dan ada rasa evaluasi juga bagi dirinya, bahwa memimpin sebuah wilayah tuh nggak segampang yang dia. Mungkin dia dulu atau mungkin saya nggak tahu ya, maaf ya, mungkin dipakai duit kali ya, makanya dia kepilih. Jadi begitu dia langsung ke lapangan, dia nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Karena ya walaupun kita bukannya meremehkan bencana ya, tapi namanya seorang pemimpin harusnya kan dia sudah siap menghadapi apapun yang akan dia hadapi kemudian ya, baik itu bencana atau kemakmuran ataupun apa yang akan terjadi pada rakyatnya akan datang gitu. Jadi jangan lepas tanggung jawab, itu aja lah. Ya saya sih melihat ya, secara hukum sih nggak salah Pak Bupati ya. Tapi mungkin secara etika dan moral ini tidak menunjukkan kualitas kepemimpinan beliau gitu ya. Udah tahu situasi tidak sedang baik-baik aja gitu kan. Sementara umroh ini kan bukan ibadah yang wajib gitu loh. Bisa dilakukan kapan aja gitu loh. Seharusnya dia harus berpikir ya jadwalnya digeser lah kan gitu. Kan itu masih bisa gitu. Harusnya seperti itu gitu. Karena dia juga jadi bupati kan masih baru ya, artinya dia belum pengalaman menghadapi sampai dia menyerah. Ini juga bukan satu cerminan pemimpin yang baik gitu ya, menyerah gitu loh. Lah buat apa dia jadi bupati? Karena jadi bupati kan harusnya kan mengabdi, bekerja gitu loh, bukan untuk cuman sekedar jadi pimpinan tapi begitu ada masalah menyerah gitu. Kan bupati yang lain, kepala daerah lain juga nggak ada yang seperti itu kan. Iya. Yang lebih parah pun nggak sampai menyerah seperti itu gitu loh. Nah ini kan bukan satu contoh kepemimpinan yang baik gitu ya. Kalau harusnya sih ya mundur itu lebih baik gitu ya. Kalau cuma memperbaiki ya sulit, karena kelihatan beliau ini orang yang baru jadi bupati. Harusnya dia harus mengerti dulu gitu. Mungkin koordinasi juga belum bagus dengan bawahnya, belum terbentuk dengan solid gitu ya. Jadi harusnya ini adalah masa-masa
memperkuat dan menkonsolidasi internal juga kan gitu. Tapi kalau cuma tinggal umroh itu ibadah tapi bukan yang wajib gitu. Jadi bisa dilakukan setelah itu gitu. Kalau mungkin haji itu ngantrinya puluhan tahun gitu kan. Nah, itu wajib. Jadi memang kalau sampai geser-geser belum tentu bisa dapat lagi kira-kira gitu. Tapi kalau umroh itu kan seperti ziarah sebenarnya. Jadi bisa digeser. Jadi ini pemimpin yang tidak memperhatikan prioritas terhadap permasalahan gitu loh. Nah, prioritas yang mana gitu? Kalau cuma prioritas untuk untuk sekedar ziarah gitu kan, untuk sekedar ibadah yang sunnah kan, kasihan lah rakyatnya gitu, nggak ada pemimpinnya gitu. Dan juga kelihatan kan ditolak juga sama gubernur dan juga menteri dalam negeri gitu loh, kira-kira gitu. Jadi lebih baik sih ya tahu diri lah, kalau memang nggak mampu, tidak punya kualitas jadi pemimpin, mungkin lebih baik mundur aja gitu. Saya baru dengar ya, dalam keadaan lagi bencana ada gitu ya, kepala daerah yang mengambil cuti ya, ini kan tanda kutip mengambil cuti kan, dalam keadaan bencana ya. Saya mau termasuk Guinness World Record itu orangnya. Nggak ada saya lihat di negara manapun ya kepala daerahnya itu cuti dalam kondisi lagi hurricane ya. Saya ingat itu waktu itu lagi di Louisiana ya, di Amerika Serikat, hurricane Katrina yang parah, badai gitu. Saya ngelihat itu dihandle dengan, memang waktu itu bencana nasional ya, federal masuk ya, dan itu cepat selesai gitu kan. Nggak ada, di negara tetangga juga nggak ada, kalau lagi bencana semua kepala daerahnya pasti ada di lokasi ya, membantu kan. Tapi satu hal lain yang saya mau underline ya, dalam hal bencana 3 provinsi ini dari pemerintah, spokespersonnya siapa sih? Official spokespersonnya, orang yang memberikan update hari ke hari ini siapa orangnya? Malah kadang-kadang saya semua media memberitakan data yang berbeda gitu kan, entar dari sini, entar dari situ. Ini siapa sih official spokespersonnya yang memberikan update sampai di mana? Jadi ini semua sporadis gitu. Saya juga bingung ya, pemerintah tuh kerjanya sporadis banget. Dulu minimal waktu zaman COVID dulu memang itu bencana nasional ya. Ada Pak Almarhum Pak Doni Monardo ya. Nah sekarang kan nggak ada nih, siapa spokespersonnya? Bingung. Pak Bahlil spokespersonnya, Setnek bukan juga. Presiden sekarang lagi di Pakistan, siapa dong? Pak Sabri Samsudin, Menhan enggak juga. Bingung nggak? Coba, mungkin nggak tahu kan siapa spokespersonnya. Dari saya cukup, terima kasih. Kalau saya lihat ini bupatinya smart sekali, pinter sekali, hebat ya bermain politiknya. Jadi dia sudah tahu bakalan kena pemberhentian sementara, bakalan bisa permanen. Nah itu lumayan kan, 3 bulan dia nggak usah kerja. Yang pas bencana ini kan nggak ada duitnya dan susah sekali. Rakyatnya lagi susah ya, dia juga ikut susah lah. Nah dia bisa pas nanti setelah 3 bulan diberhentikan, dia masuk udah enak, udah ada yang susah kan, tinggal dia lanjutin. Pinter bener, sambil jalan-jalan ngomongnya umroh, nanti dia bilang saya kan bantu berdoa di sana. Pinter banget, pinter, saya salut sekali. Dia sudah kalkulasinya hebat sekali. Emang ini. Ya mungkin dia umroh itu udah jauh-jauh hari direncanakan sebelum sudah jadwalnya ya. Ada banjir bandang atau tanah longsor mungkin kan sudah direncanakan dari jauh hari. Bukan pas pada gempa ada banjir bandang terus dia berangkat umroh, ya enggak juga. Ya kan, cuman ya itu sebenarnya nggak terlalu penting-penting amat. Kalau menurut saya mah itu hanya pengalihan isu aja kan. Ini pengalihan isu kalau menurut saya. Ini Pak Prabowo bilang tolong itu Menteri Dalam Negeri Pak Tito itu diberhentikan ataupun istilahnya dinonaktifkan sementara. Itu saya nggak mau sebut tuh dari partai mana. Dia bilang Prabowo itu kan pengalihan isu. Sebenarnya ya isu yang lebih kompleks itu penyebab banjir bandang ini sebenarnya. Siapa dalangnya ini? Ini kan
tanah longsor dan juga banjir bandang ini kan bukan bencana istilahnya memang bencana istilahnya memang harus bencana. Ini memang bencana yang memang dengan kesalahan manusia. Iya, dengan penggundulan lahan, dengan PT-PT yang terlibat di dalamnya, harusnya itu dipanggil semua. Seperti PT Toba itu, siapa di belakangnya, terus PT Torganda itu, terus PT-PT yang lain itu dipanggil. Kalau yang urgent mah saya rasa bupati itu, saya rasa itu nggak terlalu urgent, itu nomor nggak bisa itu jadi prioritas ya kan. Itu kalau menurut saya sih ini pengalihan isu, gimana cara masyarakat jadi menyalahkan nih, dibikin jadi istilahnya jadi inilah bupati ini. Jadi masyarakat juga berpikiran ini bupati ini kok tega-teganya sih, masyarakat lagi kesusahan kok dia malah pergi umroh. Jadi pengalihan isu Kak Anita, supaya isu-isu yang lebih kompleks, lebih utama itu bisa teralihkan gitu. Itu Pan, kalau bencana alam kita nggak boleh kabur, malu. Ini mah bencana yang dari orang, bodo amat dipikir. Waduh. Oke. Itu bosnya dapat duit banyak, semuanya salahin gue. Kalau bencana alam yang biasa-biasa mungkin dia juga nggak mau kabur, malu ya. Lalu ini Pan, tapi kan sudah ada informasi juga dari BMKG bahwa akan ada cuaca ekstrim juga pada saat kemarin itu, berapa hari atau seminggu sebelumnya kelihatannya. Gimana Bu Ati? Iya, tapi mungkin ya kalau dia jadinya kayak begitu sih, dia udah pikir sih ini udah bakalan pohon aja begitu, dampaknya gede sekali nih. Udah begitu kalau alam bener alam mungkin dia batalin lah, itu mah manusia biasanya manusia yang itu yang apa tuh brengsek yang betulin itu dia yang merasa jadi gubernur ambil sampahnya doang gitu. Jadi gak mau lah gitu. Kalau jadi saya juga gitu dulu kan, pengalaman Lapindo mana dibayar, cuman sebagian doang tuh. Jadi tahun itu kan Golkar dulu kan, itu apa Bakri apa tuh, nah itu Lapindo tuh dulu. Iya betul. Jawa Timur ya. Kayak begini dia pikir itu bukan bencana alam, itu mah gua nggak malu, itu bencana orang. Bangsa masyarakat. Baik saja, yang penting semuanya aman, yang masih aman bersyukurlah. Kalau yang belum aman diamankan saja. Harus ini. Itu Pak Jamu suka diamankan itu. Ada sebut tadi Jepang kan, kamu nanya boleh nggak sih anggota DPR naik kereta kerja tapi dibikin gerbong khusus DPR, jadi orang kagak bisa ikut naik, boleh nggak seperti itu? Iya nggak dong. Masa ada keistimewaan gitu kan? Ya kan katanya sudah waktu pemberesmian Tanah Abang itu katanya nyaman ya. Ya nyaman lah, orang lagi pada kayak kampepes di stasiun nungguin selesai acara. Oke, itu poin. Ini kan antara banjir dan ada yang keluar negeri apa keluar kota. Keluar negeri Pak, ikut umroh. Berarti selama bencana siapa yang keluar negeri harus kena sanksi dong ya? Iya. Tanpa kecuali enggak. Nah itu harusnya. Ya lu jangan harusnya. Ada yang lagi berkunjung ke luar negeri sekarang, lo awas lo, hati-hati lo kena. Ya udah, kita terus gini, sebenarnya itu Andi Lau, Ber. Andi Lau itu apa Pak? Antara dilema dan galau. Gitu. Cakep. Kalau malam Jumat beda lagi. Begini Om Ber. Jadi ini kan musibah tidak ada tanggal tidak tanggalnya kan di kalender kan Om Ber ya. Nggak ada. Tapi kalau ke luar negeri kan bisa dijadwalkan, bisa ditunda atau mungkin cashback kan gitu. Bener. Sekarang mau tanya Om Ber, dia mungkin ada keterpaksaan berangkat karena jadwal dan sebagainya, mungkin ya. Terus dia pikir kan ada wakil gue, kan ada staf gue di sono. Nah, cuman kan secara moral, secara empati dan simpati gak boleh berangkat, batalin. Siapa tuh dengan lu batalin, gue bilang, oh iya gue gak berangkat. Mungkin setelah semua beres tahun depan,
dia dikasih gratis umroh karena kan ada yang simpati sama dia. Oh ya, dia nggak jadi umroh karena Brexit. Nah kan harus simpati, itu ya banyak tergantikan ke Om Ber ya. Tapi dia tidak menimbulkan rasa simpati aplikasi. Itulah, itu. Terus begitu dia balik kan nggak diberhentiin kan, walaupun secara partai dicopot kan. Dikasih hukuman ke Jakarta 3 bulan kalau nggak salah ya. Ini bupati yang ini. Nah sekarang kalau Om Ber, terakhir saya membaca ya, saya nggak bisa nonton karena kalau nonton gue penonton atau nggak aja. Nah gue baca katanya yang mau nyumbang ke sono harus minta izin dulu. Bener nggak ada bener nggak sih Om Ber? Saya belum dengar beritanya tuh Pak, begitu Pak. Coba saya ntar cari lah. Jangan denger Pak, baca. Oke. Kalau denger kan kakak bisa jadi pegangan. Kalau baca kan ada bukti otentik. Siap. Nah maksudnya begini, kita boleh keluar ya, kita boleh ngelarang situ. Tapi saya lihat juga di TikTok ada orang udah bawa bantuan begitu banyak, tapi dia nggak mau ngedrop di logistik situ Om Ber. Dia tanya, boleh nggak kami ngantar sendiri? Kami ada bawa sendiri. Kalau drop di sini numpuk, jalan yang di Solo udah teriak. Oke. Golden kami sudah lewat. Nah itu yang tadi aku tanya Om Ber, waktu kejadian pertama ini rapat dengan pendapat ngundang Menteri Kehutanan atau Menteri atau bagian BNPB Om Ber waktu di satu rapat. BNPB. Enggak yang duluan diundang rapat oleh DPR, Menteri Kehutanan atau BNPB duluan kan. Dia berarti duluan ditanyain kan, ada rapat kan. Ditanyain nggak apa langkah segala macam, ada nggak ditanya seperti itu. Nah kalau ada berarti bagus, pemerintah sudah lebih dulu. Beda dengan yang influencer, apa yang merasa gue udah kumpulin dana, gue duluan jadi gue lebih berjasa. Tidak ada itu bilang lebih berjasa. Tapi kalau lebih empati, kita boleh tahu. Siap. Masalahnya di mana Bung Ben? Ya itu kan kembali pribadinya Bung Ben ya. Iya. Ya inilah pemerintah kita, harusnya introspeksi lah. Iya. Didikin mereka itu sebentar manusia yang mengelola negara ini. Iya. Harusnya yang korupsi besar-besar itu langsung ditindaklanjuti. Ya nggak? Iya. Kehancuran kita ini dengan adanya banjir, ya, longsor, hutan di mana-mana, itu bukannya alam, tapi kok pejabat kita ngomongnya enak aja. Alam, ya nggak? Kita lihat di medsos, kita lihat di medsos Bung Ben ya. Itu pohon segede bisa kita 2 kali peluk kita kali ya. Betul. Itu alam dari mana? Iya. Pohonnya kepotong rapi, udah gitu ada nomor-nomornya. Itu yang ikut-ikutan kebawa banjir juga Bung Ben. Iya. Itu di Padang itu kena batunya juga. Itu potongan kayu-kayu itu alam mana? Katanya kayu busuk. Iya nggak? Iya. Itu potongannya bagus-bagus. Itu yang jadi dampaknya sekarang, jadi limbah-limbah. Jadi yang tidak bisa dipegang oleh pemerintah ini. Mereka bersihkan tidak. Itu dampaknya. Jadi jangan asal ngomong aja lah. Pembantu-pembantu presiden ini kasihan rakyat ini. Jadi segala sesuatu apa yang dibicarakan itu dipikirkan dulu semuanya. Jangan asal ngomong saja. Kita lihat sendiri kan perbuatan manusia ini semuanya ini, dampaknya ini. Kita harusnya berempati dengan rakyat. Setuju Pak. Kita lagi susah kayak gini. Gak usah lah digembol-gembolkan masalah sepele kayak gini. Itu kembali lagi ke manusianya. Harusnya diam, tenang, biarkan selesaikan saja di internal saja. Yang saya bingung kok ini inspektur dalam negeri kok langsung turun tangan. Coba kalau ada mau menjang korupsi gimana, turun nggak tuh inspektur kita itu di instansi terkait? Iya nggak? Nggak ada yang teriak pada inspekturnya, teriak kalau ada yang korupsi anak buahnya. Ini yang kayak segitu saja yang kita dapatkan, langsung inspekturnya bergerak di dalam pengawasan ini. Jadi saya kembali lagi saya bilang Bung Ben ya, ini mudah-mudahan Pak Prabowo ini ya memang terbebani juga dengan kinerja Pak Prabowo ini, pembantu-pembantunya ini, semuanya jadi beban. Apalagi mereka berucap itu lebih baik diam, tenang lah, bekerja dengan baik. Kita lihat di medsos juga kan ada main gaple lah,
harusnya mereka ngawasin hutan kan, harus ngejaga hutan, deteksi aset-asetnya hutan kita itu berapa. Mana-mana yang harus dijaga. Pohon-pohon juga diinventarisasi juga. Ini kan tidak. Baik, kalau begitu jadi, Pak Henry, mudah-mudahan 2026 Burmennya ini Pak Prabowo ini akan membersihkan pembantu-pembantunya yang memberatkan pekerjaan Bapak Presiden kita ini. Mudah-mudahan 2026 ini bersih semua. Bersih semua pembantu-pembantu yang sudah tidak bisa bekerja, lebih baik di setip aja, dibuang aja. Iya, dibuang saja, betul. Karena rakyat di belakang Pak Prabowo dan tentara di belakang Pak Prabowo kita ini. Kalau nggak begini terus, kasihan Presiden kita ini. Begitu saja, Bung Ben. Thank you. Kenapa ya masyarakat kita ini nggak menegur gitu loh, masih mabok agama. Pokoknya segala sesuatunya yang berkaitan di Indonesia, agama itu pada diam semua, Pak. Entah salah, entah benar, diam. Dan perlu diketahui itu yang mati kan lebih dari 1.000 orang tuh, 1.000 nyawa. Saya melihat tuh ya, nggak tahu seperti ada pembiaran kayak gitu loh. Ini banyak-banyak politikus yang busuk ya, dibiarin supaya memberi kesan bahwa Provinsi Aceh ini tanpa kantor pusat, sama pemerintah pusat tuh nggak berdaya kayak gitu. Nah, itu saya bingung loh, padahal seagama loh. Aceh kan juga sama-sama Muslim, tapi tega mereka. Ya, jadi saya bingung banget ini. Ada banyak kemungkinan. Sekarang menolak bantuan luar negeri. Kan gila, orang luar yang sering dikatain nggak baik ya, kafir lah ini, ditolak. Lah yang mati kan tambah banyak. Jadi saya bingung nih, otak orang Indonesia, pemerintahnya kok jadi kayak mendekatin gorila ya. Benar-benar tidak sayang gitu loh sama rakyat sendiri. Nah, ini kalau kasus ada bupati lebih memilih agama lagi ketimbang masyarakat yang pada mati. Itu kan compong sekali gitu loh. Sekolahnya di mana tuh bisa jadi bupati, bisa begitu. Bingung sama seorang bapak kayak gitu, nggak sayang sama anaknya. Harusnya itu rame-rame tuh dipecat kayak gitu. Sudah benar-benar tidak ada integritas. Itu. Iya, sebelumnya saya ingin bicarakan dulu, beritakan bahwa kejadian banjir bukan hanya di Aceh, yang bagian selatan dan Jaya kabupatennya, tapi juga di Sabang. Lalu di Sumatera itu di Tapanuli Utara dan Tengah, Sibolga. Lalu di Agam, wilayah Sumatera Barat. Dan itu korbannya banyak sekali, Mas. Karena di Aceh Samyang sendiri, satu daerah itu ribuan yang tewas kemungkinannya. Belum yang hilang. Masih ada di Sabang, masih ada di Tapanuli, banyak juga, ribuan juga. 800-an ke atas ya, mungkin udah mencapai ribuan sekarang. Belum yang hilang, belum di Agam. Kita jangan lupa, sebelumnya longsor di Banjarnegara dan Cilacap. Ribuan, Mas, yang tewas. Lalu, apa penyebabnya? Bukan alam, bukan Tuhan, tapi lebih ke manusia serakah dan jahat oknum. Ini kan oknum pejabat yang memberi izin. Ada yang buat kebun sawit, ada yang buat kebun karet dan lain-lain, ada yang buat pertambangan emas, ada batu bara emas dan lain-lain. Ada menteri oknum lagi, menteri oknum kehutanan, ada menteri oknum lain-lain. Lalu oknum pengusaha, korporasi, biasanya punya backing, biasanya rata-rata mereka. Orang-orang berbintang 1, 2, 3, 4, tadi penegak hukum, tahap pertamanan oknum, juga pejabat sipil oknum. Ini orang. Kasus seperti ini yang melibatkan koperasi tentang kerusakan lingkungan atau pengusaha dan dia punya backing, jarang-jarang dihukum benar, Mas. Jadi hukumnya formalitas, dan kasus yang sudah kerusakan lingkungan. Lalu ganti ruginya sedikit. Ini sangat merugikan korban dan juga masyarakat banyak. Kalau dibiarkan seperti ini terus, wah, rakyat akan marah, emosi, Mas. Ini. Lalu kapan rakyat dapat keadilan? Apalagi yang keluarganya meninggal. Kan kemungkinan seperti itu. Akibat kerusakan lingkungan. Lalu kapan lingkungan ada kembali bagus lagi, kan seperti itu. Ya, kalau melihat kasus ini sih berarti gubernurnya itu tidak ada sense of urgency ya. Kalau dia memiliki sense of urgency, dia akan cancel ya ibadah ke tanah suci. Kenapa? Karena ya
kondisi dalam negeri itu membutuhkan perhatian dan dia sebagai pemimpin di sana kan gitu. Harus berkorban kan, harus cancel lah ya, walaupun biaya umrohnya hilang atau mungkin apakah bisa ditunda. Tapi yang paling penting kan ya tanggung jawab dia kan sebagai pemimpin di daerahnya gitu. Saya kasih contoh kasus dah dulu. Dulu saya kerja juga di perusahaan manufaktur dan waktu di daerah Jakarta itu dan Bogor waktu itu pabriknya. Dan saya pergi kerja dan saya lihat wah ini banjir besar nih, gimana nih cara lewatnya dan ini itu gitu. Saya awalnya mau pulang sih ya, tapi karena saya udah yakin bahwa di pabrik itu memang kebanjiran karena kan daerahnya agak rendah gitu, dan saya tanggung jawab waktu itu di bagian logistik dan memang ternyata dan memang banjir gitu, dan saya datang ngangkatin barang-barang gitu supaya bisa diselamatkan, supaya perusahaan nggak mengalami kerugian lebih besar lagi. Kenapa seperti itu ya? Karena itu bagian dari tanggung jawab, apalagi memang saya bagian logistik terkait dengan barang gitu. Jadi kalau waktu itu saya pulang gitu ya ke rumah gitu, nanti alasannya banjir bla 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 gitu, ya sudah pasti saya bakalan ditegur nih. Kayak sekarang kan ditegur kan gubernurnya oleh Menteri Dalam Negeri kan, ditegur kenapa kok nggak datang, banjir bla bla bla. Nah itu jadi problem tersendiri gitu, karena kan merupakan tadi balik lagi kan komitmen tanggung jawab. Kita sudah bekerja dan memang wilayah kerja kita di situ, dan kita lihat satu kondisi yang luar biasa ya, kita harus tanganin segera. Itu sih Pak, itu masalah tanggung jawab sih, sama pengorbanan lah, sense of urgency-nya harus ada gitu. Itu aja Pak, makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Jimmy. Silakan yang lainnya di 50, sudah ada yang bergabung kembali. Baik, selamat malam Pak FM. Malam Pak Akong Jansen. Baik, silakan Akong Jansen. Masalah musibah bencana yang di Aceh, Sumatera Utara, semua rakyat sudah bisa menilai pemerintah ya, pejabat gimana komentarnya, gimana lapangannya ya. Pejabat saya nggak usah komentar, saya hanya komentar kalau saya kasih tahu masalah sawit toh ya. Kalau penduduk yang pintar, dia punya tanah apa, dia punya hutan lindung, dia nggak mungkin mau buka sawit toh. Kenapa? Itu sawit merusak lingkungan toh. Di pihak memang dapat ekonomi ya, di pihak itu sawit ya. Kalau tanam di gunung ya, itu tanah semua udah rusak toh. Dia jangka waktu cuma 25 tahun. Wah, yang kaya hanya pembeli sawit di main harga. Sekarang harga sawit di Pontianak cuma 2.000 lebih per tandan, satu tandan kurang lebih 70 kilo. Itu setengah mati toh. Sawit kok cocok tanam di pinggir laut, dia nggak usah perlu pupuk. Jadi sawit itu sangat merusak lingkungan. Kalau penduduk Kalimantan dia pintar tah hutan lindung, dia nggak mau, kecuali hutan berantara ya. Tuh penduduk Sumbar kan mereka kan nebang-nebang buat nanam padi ya, itu berantara baru mereka mau toh. Yang enak mah ini toh, toke-toke yang terima sawit toh. Ya, halo? Oke, ya. Nah gitu. Jadi masalah sawit saya kasih tahu toh, itu memang sangat merusak lingkungan. Dia punya akar seakar rambut toh nggak? Kalau udah tanamnya, udah tanah semua, rumput sudah licin, tanah nggak bisa tumbuh lagi toh. Itulah saya punya komentar. Masa itu pemerintah gimana komentar menangani musibah itu, tergantung rakyat menilai pemerintah gimana cara benar atau salah terhadap rakyatnya sendiri. Ada yang meninggal segala macam. Ya harusnya kalau dia orang yang beragama, ya, harusnya dia udah pulang begitu mendengarkan ada kejadian itu. Jangankan kalau memang udah di sana ya, kalau udah di sana harus langsung pulang. Apalagi ini berangkat setelah ada kejadian, kan artinya dia nggak peduli dengan warganya. Ngapain lagi punya pemimpin kayak begitu? Untuk apa? Saya juga nggak ngerti kenapa Menteri Dalam Negeri masih yang menonaktifkan. Yang ada itu harus kasih pelajaran buat gubernur, buat pejabat yang lain, langsung pecat.
nggak ada kalimat bilang nonaktif nggak perlu, ngapa dinonaktifkan? Dan cuma 3 bulan doang ya? Ya, untuk apa? Pertanyaan untuk apa? Orang udah tahu kok, dia nggak bertanggung jawab kok. Kenapa? Saya jadi nggak ngerti, benar-benar nggak ngerti itu. Apa iya Menteri Dalam Negeri nggak punya kuasa untuk mecat? Dan itu ketahuan kok. Apa ada partai yang mendukung? Partai pendukung dia nggak memperbolehkan. Kalau partai pendukung dia nggak memperbolehkan, dibuka, kasih tahu semua warga supaya partai pendukung dia juga lain kali orang nggak mau milih. Kan selesai. Dia akan coba kejadian seperti kayak di Hong Kong. Di Hong Kong itu kontraktor sama pejabat yang mengizinkan itu dihukum semua tanpa tanya-tanya dulu semuanya. Kenapa di Indonesia nggak bisa kayak begitu? Yang menyebabkan. Jadi ini kebangetan kalau saya bilang. Saat ini kan beliau kan sedang dinonaktifkan ya, selama 3 bulan sama Mendagri ya. Terus kemudian sama partainya juga sudah sepertinya dinonaktifkan juga ya sama partainya ya gitu. Saya rasa ini sebaiknya sih, kalau saya bilang sih ya, lebih baik sih kalau lebih terhormat ya mundurkan diri aja lah ya. Karena gini, secara etika juga sudah cacat juga ya, karena kan beliau kan pergi tanpa izin ke gubernur, tanpa izin ke Mendagri, tanpa ada koordinasi dengan instansi terkaitnya gitu kan, gitu. Saya pikir juga nggak bagus kan, gitu kan. Terus kalau kita tahu ya, kepala daerah ini kan pada saat mereka dilantik kan disumpah kan, disumpah di atas kita punya masing-masing ya, bahwa akan menjalankan, salah satunya tuh menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh tanggung jawab kan, iya kan. Jadi kalau misalkan kita melaksanakan itu tanggung jawab itu kan beribadah. Kalau kita meninggalkan itu sebenarnya kita meninggalkan ibadah juga tuh, iya kan. Gitu. Jadi itu kan juga menjalankan juga dengan penuh tanggung jawab. Apapun masalahnya jangan mudah menyerah. Ini udah mudah menyerah. Gimana kok orang pemimpin daerah kok masih kayak gini kok langsung menyerah sih. Terus kemudian pergi umroh, ya kan gitu. Padahal kan ini juga bagian dari ibadah, dia menjalankan tugasnya. Karena udah bersumpah di atas kitab sucinya kan pada saat dilantik. Gimana dia melepaskan tanggung jawabnya kan gitu. Hanya masalahnya gini, Bung Anso, kalau untuk pencopotan itu memang ranahnya DPRD. Jadi sekarang kan Mendagri kan ranahnya kan hanya untuk menonaktifkan selama 3 bulan. Kemudian kalau untuk pencopotan itu ranahnya itu harus dari DPRD. Dari DPRD, kemudian disetujui sama MA. Gitu. Jadi itu prosedurnya seperti itu ya. Jadi kalau saya rasa sih memang dalam undang-undang kepala daerah itu tercatat kalau melakukan tindakan pidana, misalkan korupsi dan lain-lain lah ya gitu. Terus kemudian yang kedua kalau dia sudah meresahkan masyarakat. Saya rasa ini kalau menurut saya sih ya, meninggalkan rakyatnya juga jadi kebingungan. Itu kan meresahkan juga sebenarnya ya gitu. Kebingungan ya rakyat. Saya rasa menurut saya itu meresahkan juga gitu. Jadi saya rasa sih ya dia sih janjinya nanti saya akan mengembalikan kepercayaan publik. Ya kalau saya sih nggak yakin gitu, karena modelnya udah ketahuan dari sekarang kok gitu, ya kan gitu. Jadi saya rasa sih daripada menimbulkan polemik di saat ini ya, polemik, mendingan menurut saya lebih terhormat ya udahlah mundurkan diri aja, ya kan, supaya jadi pembelajaran buat kepala daerah yang lainnya. Kalau saya begini nggak disikapi dengan tegas, iya kan, nanti besok ada kepala daerah lainnya ikutin. Jadi ini harus ditindak tegas, ya kan, biar pembelajaran buat kepala daerah lainnya. Kalau ada bencana jangan tinggalin daerahnya dong, kasihan rakyatnya, ya kan. Masa kepala daerahnya kayak gitu kan tanggung jawab penuh, nggak bisa begitu dong. Bapak udah menyerah terus pergi, kan ini juga menjalankan tanggung jawab juga ibadah, iya kan.
Ya, soal dari kegiatan agama saya nggak tahu deh. Nah, istilahnya kita pakai logika aja. Lebih penting menyelamatkan nyawa orang atau kepentingan pribadi atau diri kita sendiri. Itu intinya aja. Ya kan, kalau menurut saya Tuhan nggak perlulah disembah gitu loh. Maksudnya disembah dalam arti perlu persembahan dari kita gitu loh. Tuhan maunya kita menolong sesama umat manusia gitu loh. Itu lebih Tuhan kan maha kaya, udah punya segalanya. Kita mau kasih apa lagi gitu loh. Justru yang menurut saya Tuhan mau kita menolong sesama manusia. Dan setelah banjir itu kan banyak penjarahan, orang nggak ada makanan, nggak ada listrik. Bahkan ada yang bilang, listriknya sudah 95%. Kurang ajar banget gitu loh. Jadi kita udah dipertontonkan dan di DPR juga di scores di nonaktifkan ya, kita dipakai lagi. Jadi ya udah begitulah, jangan berharap akan berubah. Sepertinya kalau ada kesalahan-kesalahan, jadi ini bukan buat kepentingan rakyat, tapi kepentingan golongan. Misalnya ada pejabat yang salah, kok nggak dihukum? Terus kalau masyarakat yang melanggar aturan, kenapa harus dihukum? Pertama di situ ya. Terus saya ketawa dulu. Menurut ibu itu sepertinya biasa kali ya kalau pejabat happy dalam kondisi yang prihatin gitu ya. Dia happy ulta dengan alasan ibadah loh. Kan itu nggak aneh bagi pejabat. Bagi pejabat tuh ya, karena saya belum melihat masih ada enggak di negeri kita tercinta ini pejabat yang benar-benar bisa atau mau bekerja untuk negeri demi kebaikan rakyat, kemaslahatan rakyat gitu. Jadi yang saya amati selama ini, pejabat itu sepertinya bekerja itu untuk keinginannya sendiri, kemauannya sendiri, jadi ego sektoralnya yang berjalan. Coba aja lihat, ya kan? Kayak gitu masih sempat-sempatnya happy atas nama ultanya istrinya, coba lebih belakang. Nazar ya katanya, nazar. Ya kan? Terus saya kadang-kadang berpikir gini, kenapa ya kok kita itu dipertontonkan, disuguhkan oleh kondisi yang seperti ini. Lalu bagaimana nanti ke depan, kan di situ ya. Kalau kepingin negara mau maju, itu kayaknya mustahil bagi saya. Karena saya belum melihat pejabat dari mulai eksekutif, yudikatif, legislatif, dan sebagian pejabat yang benar-benar bisa bekerja secara profesional dan mau melaksanakan atau mengerjakan tugasnya sebagai kewajiban dia sebagai presiden semuanya di pokoknya gitu. Tapi belum melihat apakah sudah tidak ada lagi ya pejabat yang benar-benar jujur atau paling tidak itu masih menggunakan hati nurani yang jernih, terus akal sehatnya dipakai gitu loh. Jadi saya kadang-kadang pesimis banget, nggak akanlah negara ini bisa baik kalau seperti ini kondisinya nggak ada perubahan. Kalau pengen mau negara ini jadi maju, ya baiknya revolusi kayak zaman dulu gitu. Cuman kasihan kalau revolusi kan masyarakatnya yang kena lagi masyarakatnya. Itu masyarakat terlalu jadi korban. Iya, memang sengaja dikorbankan sih ya kalau menurut itu ya. Karena apa ya? Atas nama rakyat, tapi nggak ada untuk kepentingan sendiri. Jadi coba aja lihat tuh semua pejabat. Kadang-kadang Mas berpikir kapan ya negeri ini itu ada muncul, masih ada atau enggak pemimpin yang benar-benar menjadi pemimpin gitu aja sih, supaya lebih baik masyarakatnya sih, dan negeri ini benar-benar kata presiden ingin baldatun thayyibatun ardhun ghafur kan gitu dulu. Itu nonsen kalau kondisinya seperti ini, sampai katanya Bang Tony lebaran monyet gak bakalan. Ini kan temanya ya Bupati Aceh Selatan ya,
Ya, meninggalkan bencana pada ke Arab Saudi umroh. Iya, sebelum DO ini saya menyimak Ombok tadi ya, saya sepakat betul Ombok. Yang perlu digarisbawahi tadi, yang seandainya ya, idealnya siapa yang patut dipersalahkan ya dari bencana kan sudah diulas ya Mbak, bencana tuh kalau tsunami gitu kan ya Mbak ya, terus gunung meletus gitu ya, itu mungkin kan itu memang bencana alam yang tidak bisa terduga ya. Tapi kalau banjir ya, sebetulnya bisa ada upaya preventif, upaya pencegahan ya. Berarti kan bencana akibat ulah manusia, atau lebih tepatnya bencana akibat keserakahan, ya, keserakahan akan hamba uang gitu ya. Mereka budak uang gitu ya, makanya jadilah bencana banjir bandang. Ini sebenarnya bisa di ini ya Mbak, bisa diusahakan dicegah ya, upaya preventif kan itu memang pengetahuan dasar reboisasi ya Mbak, untuk penghijauan hutan kembali ya gitu ya. Jadi ini karena keserakahan ya, yang memberi izin saat itu siapa gitu ya. Kalau memang yang dipersalahkan hanya berapa perusahaan yang diberikan sanksi ya, lalu pada saat ini pasti kan izin ini sudah berlaku Mbak, beberapa puluh tahun lalu. Iya pasti ya. Orang luas hektarnya saja sudah seperti itu kan, nggak mungkin bekerja dalam 1-10 tahun ya. Betul, jadi ini bukan ujuk-ujuk 1 tahun yang lalu gitu ya, mungkin bisa 20 tahun atau 15 tahun yang lalu. Nah kalau memang berjiwa negarawan ya Mbak ya, fair gitu ya, nah saat itu siapa, kan bisa ditelusuri ya Mbak ya, yang memberi izin untuk pengusaha. Sebetulnya kalau memang illegal logging ya kan, itu kan memang tidak izinnya ya kan, itu bisa langsung di ini ya Mbak, ditindak. Tapi kalau sudah ada izin, nah yang pembuat regulasi kebijakan ya Mbak ya, itu yang perlu telusuri. Ini kan ada Satgas PKH namanya ya, katanya ya, diberikan Satgas PKH itu apa? Ya pokoknya itulah ya. Lali aku ini ya, untuk ini ya, itu mungkin aku ya lali ya sih Mbak, tak boleh isi ya. Saking oke istilah sampai kita makanya Satgas. Kalau ada sesuatu tuh wis dibentuk Satgas ya, mungkin sifatnya hanya temporer. Penertiban kawasan hutan dan pertambangan. Ya itu aku ngerti lah. Ya kadang kita lupa, memang benar sih saking banyaknya Satgas. Oke, terus. Nah kalau misalnya memang Satgas ini menghasilkan ya kan, memberikan kontribusi gitu kan, yang memang bisa berdampak. Ini Mbak, seandainya ya, kalau memang di Jepang kan saya sudah pernah upayakan, kalau ada budaya malu ya Mbak, budaya malu, budaya bertanggung jawab ya. Jadi pesan moralnya di sini ya 4 kan tadi Mbak Nena sudah ada 4 bupati. Nah ini sebetulnya ada pesan apa ya, maksudnya sampai mereka sampai pada titik bernada putus asa atau mereka give up ya. Apakah ini juga sindiran halus bagi pemerintah pusat, atau mungkin ada implikasi bagi tata kelola bencana di Indonesia? Ya kan pasti ada, itu nggak mungkin enggak kan? Oke. Pasti ini ada pesan yang tidak bisa tersampaikan. Ya, mungkin tidak tersurat ya, tapi tersirat. Oke, lanjut. Tidak tersirat ya. Ya. Nah, jadi selain Bupati Aceh ini berarti kan mereka empat orang ini, Bupati Aceh Selatan ya, mereka pertama, mereka menganggap mereka tidak mampu, tidak becus ya. Nah, yang kedua mungkin ya itu tadi ada pesan yang tak tersirat, coba saja ditelusuri ya. Jadi siapa saat itu 20 tahun lalu atau 10 tahun lalu yang memberikan izin seperti ini ya Mbak. Nah, seandainya, makanya saya bilang kita ini dianugerahi Tuhan tuh luar biasa ya Mbak. Bahkan Kalimantan itu menjadi paru-paru dunia, ya, paru-paru dunia ya. Jadi jangan sampai, makanya pembangunan ini yang ujungnya itu karena keserakahan, ketamakan ya Mbak ya. Terus ya karena itu tadi ujung-ujungnya ujung-ujungnya duit gitu ya. Nah ini jadi imbasnya kemana Mbak? Ya ke rakyat kecil gitu loh. Jadi mereka selalu jadi korban. Contoh yang belum lama kan yang di demo 25 Agustus kemarin ya, itu juga korbannya juga kan rakyat kecil gitu. Kalau mereka sadar Mbak ya, di Injil itu ada pemimpin datang itu untuk melayani. Mereka datang 5 tahun sekali ngemisnya bukan atas nama pribadi, atas nama rakyat, ya kan?
Nah, ketika sudah diberi kepercayaan ya mungkin mereka juga harus mengorbankan, Mbak, mengabaikan kepentingan pribadi di atas. Jadi kepentingan pribadi itu harus dipatahkan, harus dikorbankan. Itu yang ada memang kepentingan rakyat. Ya tadi saya sepakat, Pak. Tadi sebelumnya bosnya itu rakyat gitu. Jadi kalau memang masih kok nggak ada empati ya, seandainya ya yang menjadi korban itu salah satunya orang tuanya Bupati Aceh itu dia Selatan, atau ibu Anda atau bapak Anda, keluarganya lah misalnya. Ya, keluarganya terdekat lah, keluarga kandung. Kalau menurut Mbak Nina, apa masih mereka paksakan untuk umroh yang sifatnya tidak emergensi? Iya, nggak mungkin lah. Nah, kalau jadi ada hukum tabur tuai, jangan salah, nanti ada kualat, kan saya bilang. Kalau seperti ini nanti kualat 7 turunan 8 tanjakan. Ya. Jadi tetap ada hukum tabur tuai. Karena mungkin posisinya ibu, bapak, atau orang tua atau anaknya 4 bupati ini tidak menjadi korban. Kalau seandainya menjadi korban, itu mereka, Mbak, akan pasti udah tiba-tiba jadi pasukan berani mati kalau itu. Itu kan sifatnya kan bisa nanti. Ya, sebetulnya umroh itu bisa dikatakan quote-unquote wisata religi ya, karena memang bisa dilakukan kapan aja. Beda sama ibadah haji kan. Iya. Nah, jadi ya itu tadi kan Mbak Nina sudah, kalau saya kurang paham ya. Kalau wisata religi kan kapan saja bisa Iya, umroh itu bisa at anytime. Bukan yang emergensi, ini tidak bisa prioritaskan mana yang emergensi, mana yang darurat, ya. Nanti akan ada waktunya ketika Anda menemukan itu keluarga Anda sendiri. Sekarang kan rakyat blur, sebenarnya siapa yang harus bertanggung jawab? Tadi saya udah bilang kan, Kak. Ya pucuk pimpinan kalau ditanya. Sekarang gini, yang dipecat kan orang, tadi kan notabene orang Gerindra, ya Kak ya. Berani nggak anak buahnya yang dipecat, menteri? Sebut dah, Bahlil, Yulianto, Julhas. Ya, Menteri Kehutanan tuh sebetulnya nomor 1 lah kalau kayak begini. Iya, yang bikin kacau nih negara, Kak. Bahkan dia berani bilang sel taruh es aja di tangkinya karena jualan minyak, jualan kopi, ya Kak ya. Iya, betul. Terus iya. Orang nggak kualitas yang ngomongnya kayak gini. Kalau lu berani, Pak Prabowo, pecat itu dulu. Supaya kenapa? Kalau gaduh, ketahuan nih, palanya nongol semua. Kalau Bapak nggak berani pecat, sama aja. Betul. Ini sama, Kak. Kayak yang kemarin, karena Papa colek, ya kan, sumber devisa hasil ekspor. Ide saya udah bank swasta tutup aja sama kayak Pertamina, ditutup aja yang asing-asingnya, atau kalau nggak dia jalan tapi beli dolarnya harus ke Himbara. Apa bedanya kan, Kak? Sama ya? Iya, sama. Jadi lu nanti abis ini lu bikin aja kebijakan semua bank swasta harus beli dolar sama Himbara, udah gitu. Makin repot, iya, bener. Enggak. Kalau mau gila jangan nanggung gilanya, ya nggak? Gila nanggung, ya kan? Rakyat jangan dijadikan objek terus menerus. Untuk beberapa loyalis mungkin senang, tapi untuk beberapa yang kritis, maaf, kita bingung. Lah kok begini ya cara mengelolanya? Sekarang gini, di depan mata udah jelas Kalimantan gundul, Papua gundul. Papua siapa yang gundulin? Donatur kan? Itu Banyuwangi juga parah deh kan, kemana ke sempat share. Iya. Sekarang itu semua udah sedang gundul lagi, Kak. Periodenya Pak Presiden ini sedang menggunduli kan. Terus apa? Ini mah cuman kayak sesuatu yang kecil aja dibuat soalnya gue udah pecat. Apanya? Bukan ini, gitu. Kita kan selalu terkesan dibodoh-bodohi terus, Kak. Jadi ibaratnya gini, sama seperti polisi merazia narkoba. Yang dirazia yang di bawah, bukan yang di atas. Karena sampai lebaran monyet juga peredaran narkoba nggak bakal hilang, Kak. Karena pinjol itu belum yang dijamin. Yang bawah. Karena yang atas stop.
Lanjut. Terus. Yang bantu masa kampanye nggak boleh dicolek. Orang saya bilang sampai kuota daging diserahin ke dia kok karena dia donatur. Ini ya iya, sejauh kalau memang begini terus menerus, kebohongan terus diciptakan untuk menutupi kebohongan lain. Saya melihat, Kak, sekarang gini, sama tadi Papa ngomong, Presiden juga jalan-jalan kok keluar. Presiden sampai ke bencana kapan? Setelah 4 hari. Iya. Sama. Tapi seolah-olah yang ini dibuat untuk nutupin dulu nih. Mana ada sih, Kak, Presiden datang 4 hari kemudian setelah bencana, Kak? Mungkin cuma di sini, Kak. Nggak sedang menyudutkan. Saya bicara fakta. Iya. Ya harusnya ada time dong ya. Masa nungguin sampai... Iya. Sampai 4 hari. Coba dong yang belain Pak Prabowo masuk. Kenapa? Karena jadwalnya Pak Prabowo banyak. Ya sama aja, berarti dia nggak mentingin rakyatnya dong yang sedang bencana. Berarti umroh nggak salah dong, kan jadwal juga. Oh, yang itu dia, makanya saya masuk. Umroh nggak salah, Kak. Mau gila sekalian. Oh, Presiden juga datangnya 4 hari, 5 hari kemudian kok. Apa concern? Kan enggak. Yang penting tanam sawit. Sawit adalah hutan lindung. Kan gitu. Inikah yang sedang dipertontonkan ke publik? Makanya saya nggak belain si umroh, enggak. Umroh juga tahu, yang umroh ini tahu, ini wisata religi, dia juga tahu, pasti, Kak, yakin, ya nggak, Kak? Iya. Buat pemeluk Muslim tahu pasti bahwa umroh itu bukan rukun wajib, ya, Kak, ya? Yes, betul. Atau mungkin emang disengaja, we don't know, loh. Iya, dia nggak dapat izin dari gubernur, dia lari ke Tito. Dia tahu ada celah nih, gua nggak bisa. Begini, Presiden juga datangnya 4 hari kemudian kok. Pusat emang bertanggung jawab, Kak? Sekarang saya tanya. Terus ada anggota DPR yang seolah-olah ya hanya 10 berapa miliar aja songong. Justru negara wajib hadir di situ karena rakyat udah bayar pajak. Lu ngomong apa, goblok? Kan gitu. Sedih banget itu bisa berkomentar seperti itu ya. Gerindra itu, orang Gerindra yang ngomong kan, saya tahu. Ya. Lu ngomong apa lu hari ini, berak lu aja dibayarin sama rakyat kalau mau ngomong kasar. Lu masih berani ngomong. Itu bukti solidaritas rakyat ngumpulin duit. Ya, ke Ferry Irawan ya, kayak. Yes, Ferry Irwandi. Ya. Ferry Irwandi, ya. Terus lu wakil rakyat masih berani ngomong. Lu tuh kalau di Jepang tuh udah mundur, tau kagak? Becus apa lu kerja? Lu juga menikmati kok itu semua. Inilah yang saya bilang, Kak. Usut udah semua. Saling ngonci, saling rakus, Kak. Tingkat rakusnya pejabat ini negara sih udah gila, Kak. Udah tarafnya udah gila dan gak pernah puas buat mereka. Pak Prabowo udah merasa cukup belum, Pak? Kalau udah merasa cukup, yuk kerja yuk, Pak. Kalau belum, ya kita akan seperti ini terus, Pak. Kita ini di mana pemimpinnya ya di mana rakyatnya lah. Kita kan cuma mengambil fenomena pemerintahan alam ini. Bukan kita bercandain bencana ya, kita bercandain tingkah laku pejabat, ya. Daripada kita maki-maki udah nggak ada gunanya. Mereka nggak merasa itu udah kebal, udah disuntik imunisasi anti malu, anti itu udah nggak ada urat malunya, udah mati Jadi, rasa. Kita bicara bupati yang pergi umroh, itu kan dia sedang menumpuk aset akhiratnya, ya. Sementara rakyatnya dia tinggalin. Tapi apakah cuma dia? Pertanyaan saya itu. Pemerintah secara keseluruhannya begitu. Bahkan ada yang lebih parah. Kejadian bencana dijadiin ajang buat menaikkan pamornya, ya. Itu kan banyak. Nyapu lumpur ya, nyapu lumpur tiba-tiba. Nyapu lumpur sambil cembetut, coba. Saya rasa itu seumur hidup dia baru pegang itu pegang serokannya takut. Wah, aduh, ampun deh. Itu mau di syuting aja dia punya muka nggak bisa diatur loh. Nggak ada
pengatur Ekspresi. peran atau ekspresi. Mestinya dia sewa itu juga ya. Jadi itu, aduh, ampun deh. Kita ini cuma ngomong, apakah pemerintah pusat ini hanya mau mengambil satu kejadian ini buat menutupi yang lain? Ingat sebelumnya apa kata presiden kita? Sawit juga pohon, ada daunnya. Bayam juga pohon, Papa. Iya, toge juga. Jadi, lebih lucu ya, deforestasi pohon toge. Enak aja. Ini satu gunung tanam toge, siapa yang mau makan? Oke, terus. Jadi janganlah, maksud saya memang pantas dia disalahin ya. Coba dia dimensi yang lain, lebih banyak, lebih parah. Apakah Bapak Presidennya sedang ke Pakistan kemarin? Baru pulang tuh. Baru beberapa hari setelah bencana baru datang ya? Iya, dia udah ke bencana, terus pergi lagi ke Pakistan. Iya. Mau ngapain? Baru kemarin, itu, iya betul. Iya, kalau Anda sense of ininya, urgensinya kan juga mesti sadar dong ya. Tapi ya begitulah, more or less secara keseluruhan pemerintah ini memang bobrok ya, nggak sensitif ya. Dan pertanyaan saya yang paling utama adalah setelah ini apakah bakal berubah, Bos? Bapak kan bilang itu ini terakhir saya baca ya, Syafri Samsudin sudah agak marah mengenai bandara, mengenai ini ya, penebak deforestasi. Ya, salah ngomong terasi lagi, wah. Gara-gara ketularan gue ngomong terasi, ikutan terasi. Ya. Terus? Jadi yang pertanyaan saya adalah ditindaklanjutinya. Ini kan cuma ngomong. At the point, presiden ini berani ambil keputusan nggak ketika yang dibalik ini semua hiruk pikuk bencana ini adalah teman-temannya, bahkan mungkin adiknya. Di negeri ini jarang saya dengar yang sudah demikian itu terus lari dan itu dia nggak perlu lari, Bos. Dilarikan? Dia cuma perlu bayar. Yang model begitu butuh sampai ngumpet setengah mati itu jarang sekali. Dulu Nazarudin memang dikejar sampai ke Kolombia, tapi coba yang di negeri tetangga si mafia minyak itu masih enteng-enteng. Itu gampang semua diatur. Ada Malik dari dulu ngomong di Indonesia semua bisa diatur. Salah satunya yaitu ya. Jadi more or less sebenarnya pemerintah ini juga udah nggak ada trustnya. Kemarin isunya apa? Mesti maksa ekspor sawit, DHE mesti balik pakai maksa, ya. Kemudian maksanya terus kumpulnya di Himbara supaya Menteri BUMN-nya hebat, dana naik, ya. Ini segala macam. Jadi kebijakan pemerintah ini ya, mereka itu nggak mau benahi secara fundamental karena itu capek dan belum tentu kelihatan hasil. Yang mereka mau itu do something can result quickly. Jadi biar cepat dapat angka, wih hebat nih gitu. Kalau dia benahi mental, coba lihat mereka ada nggak yang benahi mental birokrasi ya? Nggak ada, Bos. Masih begitu-gitu aja. Padahal itu inti masalahnya, bahwa ini nggak ada trust. Ini kenapa mesti dipaksa-paksa itu? Karena nggak ada trust. Yeah. Kenapa tax amnesty mesti ulang-ulang sampai mungkin kalau 10 kali lagi? Karena nggak ada trust. Kalau ada trust, rakyatnya cinta negara ya. Nggak usah disuruh juga ya. Nggak usah disuruh juga ya, Bapak ya. Ya. Benahi, nggak usah pakai bunga tinggi juga orang datang. Dia Jepang tuh penabungnya nggak ada bunganya, Bos. Tapi dadanya banyak, makanya itu debt service ratio-nya, utangnya tinggi tapi debt service ratio-nya kecil. Ya. Enteng bayar bunganya. Kita ini kan ketidakpercayaan rakyat
dituangkan, diimplementasikan pada bunga. Jadi mereka nggak sanggup untuk menciptakan trust itu. Ya, ulang-ulang pemerintah baru, presiden baru, begitu lagi. Saya ngelihat perspektif lain nih, ini kan menyangkut agama nih susah dilogikakan ya. Silakan lanjut Pak John. Totally salah Bupati itu ya. 1000 alasan nggak cukup untuk menutup kesalahan itu ya. Setuju. Logika ya. Setuju. Tapi dia menjalankan ibadah ini kita susah ya, beberapa kita tidak. Tapi ada yang mereka melakukan pembenaran atas logika itu. Banyaklah contoh kayak di Timur Tengah lah ya. Orang gimana lah, banyak contoh kita tahu semua. Jadi hanya dia yang tahu Bupati itu alasannya, Bu. Begitu dari saya, Bu. Iya, jadi ini contoh sih Mbak, contoh yang sangat tidak baik ya, karena apapun ceritanya ketika beliau menjadi pemimpin daerah, itu kan menjadi wakil ya, jadi pemerintah pusat untuk melindungi dan bertanggung jawab terhadap masyarakatnya. Jadi semoga ini sih jadi contoh untuk semua pemimpin kita nih, bupati, wali kota gitu ya, karena kita tahu mudah-mudahan sih tidak ada bencana yang lain, tetapi minimal pemimpin itu ada di tempat Mbak. Seperti Gubernur Aceh ini luar biasa, mereka selalu ada. Nah ini bupatinya lagi ada masalah kayaknya yang nyari aman sendiri gitu ya, tetapi dari parpolnya sudah langsung mencopot sebagai ketua DPC atau DPD di Gerindra. Nah ini kembali kepada masyarakat di mana beliau pemimpin. Sekarang kan jejak digital itu tidak bisa hilang. Nah masyarakat jangan program-program dia terlena nanti gitu Mbak Nena untuk periode berikutnya, terlupakan begitu. Nah ini yang harus dicatat, jangan dipilih lagi. Sekarang kan seperti itu Mbak Nena ya. Betul. Udah jangan dipilih lagi. Kemudian selanjutnya adalah setelah Pak Mendagri, berikutnya adalah DPRD kabupaten setempat melakukan rapat untuk menurunkan beliau, seperti itu. Sehingga prosesnya sudah berjalan, karena permohonan maaf ya memang pasti minta maaf lah, karena kondisi luar biasa. Aceh itu terdampaknya paling dahsyat dibandingkan Sumatera Utara maupun Sumatera Barat. Betul, ya. Yang paling ngeri lagi karena sebetulnya kan masyarakat itu kan sebagai saudara terdekat ya bagi Pak Bupati itu ya. Betul. Orang terdekatnya kan di situ. Betul Mbak Nena, ini sebagai contoh masih ada pemimpin punya empati, punya leadership, punya moral yang seperti ini terhadap masyarakatnya. Nah itu sih pesan saya, menjadi barometer yang negatif ya, bukan barometer atau trendsetter ya, bukan, tetapi ini yang negatif yang semoga tidak ada pejabat lain yang meniru begitu. Ini dengar bicara masalah umroh ya. Masalah ditinggal umroh, jadi daerah bencananya ditinggal umroh oleh Bupati Aceh. Padahal semua itu udah diizinkan ya. Ya sebetulnya dia tidak diizinkan pada saat itu ya, tanda-tanda surat izinnya itu tidak diizinkan, tapi tetap berjalan. Nah, saya mau tanya, kalau seorang pejabat sudah tidak diizinkan menjalankan sesuatu tapi tetap dijalankan, dan setelah itu minta maaf, saya juga mau hidup kayak gitu. Izin sudah tidak ada, dia nekat ya kan, begitu dapat peringatan ya, ada sanksi, minta maaf. Ya saya juga mau, seperti saya merampok, tapi setelah merampok ketahuan saya minta maaf. Bagaimana itu? Ya. Selalu di bangsa ini seperti itu, sudah korupsi tertangkap minta maaf, semua minta maaf. Gimana ini?
Enggak ada beres-beresnya, minta maaf. Sebelum maaf, pakailah dulu mana yang benar, mana yang pantas. Maaf itu urusan ke-10, bukan urusan nomor 1, urusan ke-10. Kalau punya otak, ya seorang ya tersebutnya orang yang punya kekuasaan, sebelum bertindak pikir dulu. Menurut gimana ya, Nen? Memang mencerminkan begini loh pejabat kita. Jadi sepertinya gue sedih karena alasannya religi yang sebetulnya bisa dilakukan at any time, Bu. Kalau umroh itu kan bisa diundur. Iya, betul. Gitu loh, yang nggak harus saat itu gitu. Sementara yang lebih urgent, yang lebih memang di depan mata nyawa butuh pertolongan ya. Betul. Iya, itu yang jadi masalah. Cuma undang-undangnya cuma bisa diberhentikan sementara. Lah ini mah sepertinya ya udahlah, nanti 3 bulan kemudian kan suasana udah beda. Kayak masih diberikan kesempatan, padahal sebetulnya ini fatal ya. Itulah susahnya. Dan sebetulnya gue salah satu orang yang nggak setuju bupati dan wali kota dipilih. Itu gue. Kenapa? Karena dia ada di, maaf ya, bukan mengecilkan orang daerah, dia terlalu terpencil, Nen, yang rakyatnya nggak terlalu bisa minta tanggung jawab apa dari pemimpinnya. Kita lihat kan seperti waktu wakil bupati Indramayu, gitu kan ya. Nah, itu juga. Tapi jarang kesalahan atau hal-hal seperti ini dilakukan oleh gubernur. Bisa dibilang jarang banget. Kenapa? Karena dia ada tingkat provinsi kan. Yang notabene secara intelektualnya rakyatnya ya lebih baik lah ya ketimbang yang. Jadi kalau saya lebih setuju sepertinya nih ke depan kalau bisa ada perubahan revisi gitu ya. Seperti Jakarta gitu loh, wali kota, bupati itu ditunjuk gubernur sehingga pertanggungjawabannya jelas gitu kan. Jangan minta pertanggungjawaban, ini pilih rakyat. Jadi yang bisa membuat dia berhenti ya rakyat. Nggak ngerti apa. Mereka paham juga belum tentu. Mereka milihnya juga mungkin karena ya kan tahu sendiri lah ya. Itu jadi aku paling dari awal itu dia, aduh kok bisa wali kota bupati yang notabene adanya lebih banyak di daerah gitu. Ini kejadiannya begini nih, rakyatnya ada yang nggak makan, bahkan sampai bilang kirim kami kain kafan, gitu-gitu ya. Karena gubernurnya sendiri bilang banyak yang selamat dari bencana tapi akhirnya meninggal karena kelaparan kan. Kita apresiasi lah gubernur Aceh itu luar biasa kerja keras menangani ini gitu ya. Tapi salah satu bupati ini apalagi dia dari partai penguasa cuy, yang harusnya memberi contoh yang sama yang lain. Tapi kenyataannya ya begini. Inilah bencana ini benar-benar membuka seperti apa sih betulnya pejabat kita, seperti apa pengusaha kita. Lalu ada nggak yang bertanggung jawab atas gelondongan-gelondongan itu? Ada nggak yang meminta maaf di sana? Gak ada, Nen. Semuanya merasa paling bener aja nih, yang harusnya mereka nih yang mengeluarkan biaya besar untuk berikutnya ya. Ya mereka yang mengambil hasil besar itu loh. Kayu-kayu itu kan mereka. Pengusaha-pengusaha yang cuma dicabut izinnya gue juga mau. Cabut doang ya? Cabut doang juga sebentar ya? Ntar ada lagi? Iya, nanti nego lagi dapat lagi. Udahlah, kalau gue tuh kadang-kadang pengen kabur aja dulu tuh, bener-bener dan yang gemes. Ikutan yuk. Bisa nggak sih bijaksana dan bijak sini gitu. Waktu kampanye minta simpati, udah dapet nggak ada empati. Amit-amit. Betul. Beri saya kesempatan. Iya. Jangan ada kesempitan. Udah merasa paling bisa, paling bener dalam begini. Masing-masing lempar handuk putih. Apa maksudnya? Walaupun saya non muslim ya, saya dukung gubernur ini. Bukan masalah agama atau apa ya, bukan masalah tanggung jawab atau apa ya. Saya rasa apa yang dilakukan ini, satu itu tidak menyalahi aturan dia. Kedua itu masalah yang ini juga kan menurut saya masalah nasional ya.
Jadi Pak Bupati ini sebenarnya orang asli daerah. Saya tahu banyak bupati yang orang asli daerah ya, kita tahu ya. Makanya dari awal itu saya udah ngomong waktu kemarin reformasi kita lagi demo besar-besar ini. Sebenarnya sistem di Indonesia itu kita itu udah nggak layak lagi kita memilih partai. Partai itu sebenarnya udah harus dihapuskan. Karena partai itu tidak mewakili suara rakyat dan suara anggota DPR juga tidak mewakili suara rakyat. Seperti saya bilang kemarin itu, banyak sekali anggota DPR itu sebenarnya yang bagus, yang mewakili aspirasi rakyat. Tapi kepentok masalahnya apa? Di partai. Sebenarnya partai ini udah nggak sehat lagi untuk demokrasi di Indonesia. Karena saya tahu nih, bupati-bupati itu banyak orang asli daerah. Dia itu sangat menyayangi daerah-daerahnya. Dia itu sangat mencintai lingkungannya. Dia itu kalau misalkan bisa semua daerah-daerah itu dia pasti nggak mau ada terjadi bencana-bencana seperti ini. Tapi apa mau dikata? Dia misalkan dia kan partai ini yang dipecah, dia kan orang Gerindra. Apakah dia berani menentang deforestasi penanaman sawit yang secara tidak langsung yang punya lahan sawit itu adalah ketua pembina dan ketua umum partainya sendiri. Ya kan, Mbak? Iya. Berani nggak, Mbak? Bupati lo bukan gubernur. Nah, dia berani nggak menentang Pak Prabowo, ya ketua umumnya? Ujung-ujungnya apa? Pasti dipecat. Ya udah, mendingan dia pergi umroh. Kalau dipecat, dia akan mendapatkan simpati dari masyarakat daerah sana. Kenapa? Karena satu, dia itu bukan dia yang memberikan kebijakan atau keputusan atas deforestasi daerah dia. Saya tahu. Karena bupati itu levelnya itu tidak punya wewenang. Apalagi satu lagi, dia itu adalah bawahan partai. Jadi mau lawan gimana pun, yang namanya ketuanya sendiri, ketua pembinanya sendiri yang punya lahan untuk menanam sawit, dia nggak bakal bisa apa-apa. Saya yakin 1000%. Jadi menurut saya, dia mau umroh itu nggak apa-apa. Karena keputusan deforestasi itu bukan ditandatangani oleh bupati. Bupati itu tidak tahu menahu masalah kerusakan lingkungan di sana. Saya rasa juga dia punya, dari hati batin dia juga punya keinginan untuk daerah dia tersebut tidak dirusak oleh sawit. Karena kita tahu ya Pak ya, waktu dulu harga CPO minyak sawit itu waktu zaman Jokowi masih konfrontasi sama Pak Prabowo belum bergabung lah sama kabinet Jokowi. Itu minyak goreng itu nggak ada semahal-mahal sekarang, Pak. Nah, mahalnya itu kenapa? Pas udah mulai Pak Prabowo bergabung di kabinetnya Jokowi. Nah, di saat itulah mulai ada kemufakatan jahat untuk menaikkan harga CPO. Nah, karena kenapa? Pak Prabowo butuh kredit untuk lahan-lahan dia yang banyak itu, yang ratusan ribu hektar di Sumatera itu, untuk dijadikan lahan sawit. Nah, sehingga harga minyak sawit di Indonesia itu yang dulu paling juga sekitar, kita beli minyak goreng itu cuma 25.000, sekarang udah hampir 40.000 per 2 liter. Merasakannya gitu loh. Karena kita kan namanya dapur itu juga Bapak turut berperan ya. Iya. Beli kok belanja sekian, sekarang kok sekian gitu. Nah, jadi adanya kemufakatan antara Pak Prabowo ketika sudah bergabung dengan kabinet Jokowi itu untuk mengeksploitasi CPO dengan pinjaman modal ke bank, dan akhirnya dia buka lahan sawit besar-besaran. Itu justru menaikkan harga sawit bukan atas keputusan harga CPO dunia, tapi atas keputusan politik antara pemerintah dia dengan pemerintah sebelumnya. Nah, sampai sekarang walaupun kita lahan sawit swasembada banyak, tetapi tetap harga CPO nggak turun kan, Mbak? Nah, itu loh, karena diberikan oleh pemerintah. Saya punya pandangan sih, masing-masing punya udang di balik uyung hai. Kirain balik bakwan Akong. Iya, balik bakpao atau balik bakmi Ahok. Jadi masing-masing mereka punya kekuatan. Pertama, presidennya tidak tegas, nggak tahu ada maksud apa juga. Menteri dalam negeri tidak tegas. Kedua, yang dipecat juga mereka nggak takut.
masing-masing tuh ada alasan, kita nggak tahu di dalam intern mereka ya, gitu ya. Nah, kita lihat ya yang terjadi di Sumatera itu ngeri sekali ya semua ya. Nah, itu masalah ini saya kembali ke sawit. Kalimantan kan banyak sawit kan. Iya. Mereka nanam sawit itu terkadang lahannya sih udah terlantar, baru mereka mau. Kalau penduduk yang pintar sono, kalau mereka punya lahan masih hutan lindung, mereka nggak mau, Anita. Itu kalau ditanamin sawit seumur hidup itu nggak bisa tumbuh lagi, tumbuh-tumbuh, Anita. Itu sawit dia kan mereka pakai pupuk kan. Pupuk itu kena tanah tuh licin, nggak bisa numbuh lagi, apapun nggak bisa. Mereka nggak kasih pupuk, mereka nggak bisa berbuah. Kedua yang kaya tuh yang bos-bos yang ngumpul kelapa sawit. Petani setengah mati kerjanya. Itu sawit satu tandan, kalau yang subur kan sekitar 60 kilo, 70 kilo. Itu duri tajam setengah mati, Anita. Kesian mereka. Yang kaya tuh bos-bos yang ngumpul-ngumpul sawit kaya. Mereka 1 kilo, mereka kurangin 500 perak, dan mereka ada kaya-kaya tiap hari beli mobil baru. Beli rumah baru, mungkin kawin lagi gitu. Jadi kesian, bener. Saya kalau tahu ya, saya punya temen, aduh, kesian juga mereka. Kecuali udah terlantar, udah gak ada kerjaan, baru mereka mau nanam sawit. Itu gak ada masa depannya, itu rusak semua hutan lindung, Anita. Jadi yang mereka yang pintar, penduduk tempat gitu ya, mereka gak mau. Mending mereka cari makan yang lain gitu. Nah, jadi masing-masing tidak ada bilang itu sawit itu lahan yang paling bagus untuk negeri ini. Kalau saya nilai sih, ya masing-masing punya pandangan ya. Itu yang saya tahu di Kalimantan itu rusak semua lahan-lahan, gak bisa lagi, Anita. Seumur hidup punya turunan, anak cucu kita mungkin udah gak bisa hutan lindung kali gitu. Ya gitu, negeri ini kacau balau, Anita. Yang penting bisa pusing aja. Kalau lapar makan babi apa ya. Iya, benar-benar. Oke, terima kasih Akong Yansen atas komentarnya. Baik, mitra bisnis, demikian sesi Businessman Opini untuk kali ini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Saya Anita Wijaya.